Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini mari kita bicara tentang skandal keluarga kerajaan di Dubai. September 2020, istri dari keponakan pemimpin Dubai, Zainab Jafadli yang berusia 29 tahun, mengunggah 2 video meminta pertolongan di Instagram. Di dalam video, dia menangis dan berkata, dia telah dipenjara selama hampir 9 bulan. Keluarga kerajaan mengendalikan orang tuanya, sekarang masih membawa kabur anaknya. Tidak ada air di sini, tidak ada makanan, juga tidak ada orang yang bisa membantunya. Tidak lama setelah disebarkan, video itu langsung dihapus. Kemudian sebuah organisasi hak asasi manusia internasional memposting ulang kedua video ini di YouTube. Tapi setelah September tahun lalu, teman-teman Zainab berkata, dia tidak bisa dihubungi lagi. Zainab lahir pada tahun 1991, pernah menjadi pesenam terkenal di Azerbaijan, memenangkan kejuaraan di kejuaraan Eropa. 5 tahun yang lalu, Zainab menikahi keponakan dari pemimpin Dubai saat ini, yang bernama Al Maktoum. Selain Zainab, dia masih mempunyai 2 istri dan 11 anak. Setelah menikah, Maktoum dan Zainab mempunyai 3 anak. Tapi sejak awal tahun 2020, Zainab meninggalkan istana, terpisah dari suaminya yang berusia 43 tahun. Pindah ke villa pribadi dengan ketiga anaknya. 9 bulan kemudian, Zainab memposting 2 video meminta pertolongan di Instagram. Menurut teman Zainab, tidak lama setelah menikah, Zainab tidak tahan dengan pengawasan ketat suaminya. Dia tidak ingin putrinya tumbuh dewasa dan menjadi wanita dalam belas kasihan keluarga kerajaan. Dia selalu ingin meninggalkan Dubai bersama anak-anaknya. Tapi keluarga kerajaan Dubai sama sekali tidak mengizinkan hal seperti ini terjadi. Setelah video meminta pertolongan diposting, tidak ada orang yang melihat Zainab dan anak-anaknya lagi. Yang lebih menakutkan adalah, Zainab bukanlah korban wanita pertama dari keluarga kerajaan Dubai. Tuan pemimpin Dubai adalah Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, selanjutnya disebut sebagai Sheikh. Sejak 2006, menjabat sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri UAE. Sheikh yang berusia 72 tahun mempunyai 6 orang istri, sekitar 30 anak. Dari ke-6 istri Sheikh, hanya Putri Hurd dan Putri Haya yang mempunyai gelar putri. Yang lainnya hanya dianggap sebagai kekasih Sheikh. Banyak dari anak-anak mereka belum diakui oleh keluarga kerajaan. Maret 2018, sebuah video yang mengejutkan pernah muncul di YouTube. Gadis dalam video itu adalah Putri Latifah dari Dubai. Dia menghadap kamera dan berkata dia sedang merencanakan pelarian. Jika rencana pelariannya gagal, video ini mungkin menyelamatkan hidupnya. Jadi semua orang pasti sudah bisa menebaknya. Rencana pelarian Putri Latifah gagal. Juga video ini menunjukkan sisi jelek dari keluarga kerajaan Dubai kepada seluruh dunia. Putri Latifah adalah putri ketiga dari pemimpin Dubai. Ibu adalah kekasih tanpa nama, meskipun dia adalah yang paling tidak dicintai dari banyak anak. Sebelum berencana untuk melarikan diri, kehidupan sehari-harinya sangat mewah. Tapi menurut Putri Latifah, dia tinggal di sangkar emas. Kehidupan sehari-hari Putri Latifah sangat dibatasi, tidak bisa bertindak sesuai keinginannya. Sebenarnya pada tahun 2002, Putri Latifah yang berusia 17 tahun mencoba melarikan diri untuk pertama kalinya. Setelah gagal dan dibawa pulang, dia dipenjara selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun ini, dia berkata dia mengalami pemukulan parah, kehilangan hak medis, bahkan sikat gigi dan pasta gigi adalah barang mewah untuknya. Setelah itu, Putri Latifah menghabiskan 15 tahun penuh untuk merencanakan pelarian yang kedua. Latifah bertemu 2 sekutu yang sangat penting. Salah satunya adalah pelatih bela diri Tina. Tina adalah warga Finlandia, datang ke Dubai pada tahun 2001. Dia melihat nasib tragis wanita di sini, juga sangat bersimpati dengan pengalaman Latifah. Hervé Joubert, sekutu lain Latifah, adalah mantan mata-mata dan perwira angkatan laut di Prancis. Setelah pensiun, ia memulai bisnis kapal selam. Sheikh pernah menjadi pelanggan besar Joubert, tapi Sheikh menyadari kapal yang dijualkan padanya adalah kapal bekas
Joe Bird pun mulai menjadi buronan nasional. Joe Bird melarikan diri dengan kapal yang telah disiapkan di lautan lepas. Dia pun naik ke atas kapal pesiar yang datang menjemputnya. Sampai di Mumbai, India, dia mengambil penerbangan ke Amerika. Tapi di persidangan selanjutnya, Joe Bird dinyatakan tidak bersalah. Beberapa tahun kemudian, Joe Bird kembali ke Dubai untuk memulai bisnis lagi. Pada tahun 2009, Joe Bird menulis buku berjudul Melarikan Diri dari Dubai. Buku itu mencatat secara rinci bagaimana dia melarikan diri dari Dubai. Setelah membaca buku ini, Latifah menghubungi Joe Bird melalui email, berharap Joe Bird bisa membantunya melarikan diri. Joe Bird meneruskan rute pelariannya saat itu pada Latifah tanpa perubahan apapun. Tapi Joe Bird mengabaikan satu hal, bukannya Seka tidak bisa menangkapnya. Itu karena Seka tidak ingin repot-repot membuang waktu untuknya. Uang dengan jumlah kecil yang telah ditipu, ini bukan apa-apa bagi Seka. Tapi kali ini berbeda, seorang putri sedang melarikan diri. Jika sekalinya berhasil lolos, reputasi internasional Dubai hancur, pemimpin Dubai tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Tahun 2017, sebelum Putri Latifah resmi kabur, dia sudah merekam video meminta pertolongan yang tadi kuperlihatkan untuk semuanya. Dia berkata kepada seorang pengacara, setelah rencana pelariannya gagal, maka siarkan saja video itu. Setelah semuanya sudah disiapkan, Latifah dan kedua sekutu mulai bertindak. 24 Februari 2018, Putri Latifah dan Tina pergi keluar untuk makan malam. Setelah keduanya bertemu, langsung memulai rencananya. 8 hari kemudian, kemenangan sudah terlihat di depan mata. Kapal itu datang hanya 80 km jauhnya dari India. Tiba-tiba dicegat oleh sejumlah kapal perang India dan UEA. Joe Bird dan Tina berkata, pada hari itu ada 5 kapal perang. Beberapa helikopter mengelilingi kapal mereka dan masih melemparkan beberapa bom asap. Segera mereka mendengar suara senjata, mata mereka ditutup di borgol dan dibawa ke dek. Putri Latifah tidak memohon belas kasihan. Dia hanya berkata pada prajurit, "Jangan bawa aku pulang, akhiri saja hidupku di sini." Tentu saja para prajurit tidak melakukan ini. Tapi karena sang putri terlalu emosional, dia pun disuntik oleh obat penenang. Setelah ketiganya dibawa kembali ke Dubai, Tina dan Joe Bird ditahan selama 3 minggu. Mereka dibebaskan setelah diancam oleh pihak berwenang. Sejak saat itu mereka tidak pernah melihat Putri Latifah lagi. Masalahnya belum selesai di sini. Video yang direkam sebelumnya oleh sang putri langsung disebarkan. Akhir Maret, Tina dan Joe Bird mengadakan konferensi pers di London, menceritakan proses pelarian Putri Latifah dan kondisi di penjara saat ini. Konferensi pers ini menyebabkan kericuan publik. Tapi yang mengejutkan adalah keluarga kerajaan Dubai tidak menyangkalnya. Hanya mengatakan sebuah kalimat, "Ini adalah urusan keluarga kerajaan." Tapi sebenarnya Latifah bukan putri pertama yang melarikan diri di Dubai. Sejak tahun 2000, kakak Latifah, Putri Shamsa yang berusia 18 tahun, menjadi wanita pertama dari keluarga kerajaan Dubai yang melarikan diri. Juni 2000, Putri Shamsa dan Kepala Seka pergi ke London untuk mengamati klub joki. Suatu hari di bulan Juli, Putri Shamsa berhasil menyingkirkan rombongannya. Keluar dari rumahnya, pelarian ini hanya memberikan waktu kebebasan bagi Shamsa selama beberapa minggu. 19 Agustus 2000, Putri Shamsa ditahan di sebuah bar di Jalan Cambridge, kemudian dibawa kembali ke Dubai. 20 tahun kemudian, tidak ada yang melihat Putri Shamsa lagi. Sampai 8 tahun setelah Putri Shamsa dibawa pulang, Putri Latifah berkesempatan mengunjungi kakaknya. Saat itu Putri Shamsa sudah terlihat kusam. Saat berjalan membutuhkan orang lain untuk membantunya. Seseorang mungkin bertanya apakah Putri Latifah masih hidup? Jawabannya adalah dia masih hidup. Desember 2018, saat itu Putri Haya mengatur mantan Presiden Irlandia dan mantan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Mary Robinson, pergi mengunjungi Putri Latifah dan memposting foto bersama, membuktikan bahwa sang putri aman, tapi ekspresi sang putri terlihat kosong. Pejabat Dubai mengatakan itu karena akhir-akhir ini sang putri sedang mengalami banyak tekanan.
juga menyebutkan pelarian Putri Latifah bukan kehendaknya, melainkan dimanfaatkan oleh orang lain. Saat itu Putri Haya juga mempertahankan reputasi internasional Dubai. Dia berkata kepada media untuk melakukan segalanya agar Putri Latifah tidak disakiti dan tidak dimanfaatkan. Tapi kurang dari setahun kemudian Putri Haya melarikan diri sendiri dan menjadi wanita pertama di keluarga kerajaan Dubai yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya kita akan membahas kasus perceraian Putri Haya dan Seka. Selain menjadi ratu kedua Seka, Putri Haya, dia masih mempunyai identitas lain, yaitu Putri Yordania. Putri yang paling dicintai mantan Raja Yordania, Hussein ibn Talal. Sejak kecil Putri Haya juga menerima pendidikan barat yang sangat baik. Juni 1995, Haya lulus dari Saint Hilda, Universitas Oxford, UK, memperoleh gelar sarjana dan master dalam politik, filosofis, dan ekonomi. Mahir dalam 6 bahasa. 7 Februari 1999 adalah hari wafatnya Raja Hussein. Haya merasa sangat sedih atas kematian ayahnya. Tapi tidak lama kemudian dia bertemu dengan Seka. Tahun 2001, Haya bertemu Seka dalam acara berkuda di Spanyol. Pada saat itu Seka masih seorang putra mahkota Dubai. 3 tahun kemudian, keduanya menikah pada tahun 2004. Saat itu usia Haya 30 tahun. Seka berusia 55 tahun. Keduanya sangat romantis setelah menikah. Putri Haya selalu berada di sisi Seka. Saat menghadiri acara internasional besar atau kecil, bagi Seka Putri Haya adalah yang paling istimewa di antara semua wanita. Dia tidak harus memakai jilbab, boleh muncul di depan umum, boleh berpartisipasi dalam berbagai kegiatan luar negeri. Pernikahan keduanya juga sangat mendorong perkembangan ekonomi Yordania. Tapi pasangan suami istri ini mementaskan drama perceraian pada tahun 2019. April 2019, Putri Haya membawa kedua anaknya dan 590 miliar pergi ke Inggris melalui Jerman. Setelah tiba di Inggris, Putri Haya dan kedua anaknya tinggal di rumah mereka sendiri di London Barat. Putri Haya membeli rumah ini pada tahun 2017. Selanjutnya, Putri Haya memberitahu pemerintah Inggris secara resmi mengajukan perlindungan politik dan mengajukan proses perceraian di Pengadilan Tinggi London. Pada sidang Juli 2019, Putri Haya juga mengajukan 2 perintah perlindungan ke pengadilan, yaitu perintah tanpa pelecehan untuk melindunginya dan kedua anaknya dari pelaku, yaitu Seka. Yang lainnya adalah perintah perlindungan perkawinan wajib, bisa melindungi putrinya dari pernikahan politik. Dengar-dengar penyebab Putri Haya melarikan diri dari Dubai adalah Seka ingin menikahkan putri mereka yang berusia 11 tahun dengan putra mahkota Saudi Salman yang berusia 35 tahun. Untuk mencapai aliansi yang kuat dalam politik. Tapi Haya yang dididik di barat sejak usia dini tidak ingin putrinya menjadi korban politik. Kasus perceraian Putri Haya keluar, adiknya sang putri, Pangeran Ali dari Yordania berkata akan berdiri di sisi kakaknya dan mendukungnya. Dia bahkan pergi ke London, Inggris, menemani Haya dalam gugatan. Raja Yordania saat ini, Abdullah II bin Hussein, adalah kakak Haya dari ibu yang berbeda. Saat masalah baru muncul, Abdullah II bin Hussein untuk sementara memilih untuk berdiam mengingat berbagai hubungan ekonomi antara Yordania dan Dubai. Tapi untungnya Haya dan kakaknya ini mempunyai hubungan yang sangat baik. Kemudian pertimbangkan berbagai faktor. Setelah perjuangan berbulan-bulan, keluarga kerajaan Yordania secara resmi melakukan tindakan. 2 September 2019, Putri Haya diangkat sebagai wakil kepala delegasi kedutaan besar Yordania di Inggris. Dengan identitas ini, Haya tidak hanya memperoleh izin tinggal resmi di Inggris, tapi juga masih mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Di samping itu, Haya juga menghabiskan banyak uang untuk membentuk tim pengacara yang kuat. Salah satu pengacara, Fiona Shackleton, adalah penasihat Ratu Kerajaan Inggris terkenal yang berfokus pada kasus perceraian untuk keluarga kerajaan dan selebriti. Setelah Fiona mengambil kasusnya,
Di pengadilan, Haya menuduh Seka menculik dan menyiksa kedua putri kandungnya, yaitu Putri Samsa dan Putri Latifah yang melarikan diri sebelumnya. Dengar-dengar Haya juga memberikan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim perceraian antara Putri Haya dan Seka telah mendapatkan begitu banyak perhatian. Kasus ini dikenal sebagai kasus perceraian termahal dalam sejarah Inggris, yang melibatkan pembagian harta sebesar 85 triliun. Juga karena selama persidangan kasus ini Seka berkata Putri Haya telah berselingkuh selama 3 tahun, dan dia berselingkuh dengan pengawal pribadi Inggris Haya, Larsel. Dengar-dengar hubungan Putri Haya dengan pengawal Larsel sudah dimulai sejak 2017. Akhirnya pada awal 2019, mungkin karena Haya menyelidiki kebenaran tentang pelarian kedua putri, mungkin karena Haya menentang pernikahan politik putrinya, mungkin karena Seka sudah tidak tahan dengan istrinya yang selingkuh. Pendek kata, dia hanya bertikai dengan Haya. 7 Februari 2019, pada hari peringatan ayah Haya, Raja Hussein, Seka mempermalukan Haya dengan sepihak mengumumkan untuk menceraikannya. Kalau bercerai di Dubai, maka hak asuh anak akan menjadi milik pihak pria, sehingga Haya berhasil kabur ke Inggris dan mendapat dukungan dari keluarga kerajaan Yordania. Dari Mei hingga Juli 2019, pengadilan Inggris mengadakan banyak sidang untuk kasus ini. November 2019, kasusnya sudah memasuki tahap persidangan, tapi pengadilan Inggris tidak menerima tuduhan perselingkuhan Seka terhadap Haya, karena tidak ada bukti yang kuat. 5 Maret 2020, hasil dari keputusan dari perceraian Seka dan Haya yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi London, yaitu Haya berhasil mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya. Selanjutnya adalah pembagian harta sebesar 85 triliun. Putri Haya mendapatkan hak asuh anak, membuat Seka menerima pukulan dahsyat. Harus diketahui Putri Haya berhasil melarikan diri untuk mendapatkan kebebasan dan hak asuh kedua anaknya. Sebagian besar keberhasilannya karena ada dukungan keluarga yang besar. Harus diketahui, wanita lain dari keluarga kerajaan Dubai tidak seberuntung itu lagi. Baiklah, hari ini sampai di sini. Silahkan klik like dan tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa minggu depan.